Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin khususun musannifan dal kitab Syekh Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Atusi wa khususun Syekh Masih Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar. Ya, masih pasal pertama ya, bagian khotimah. Ini masih ada 3 halaman ya. Kalau malam ini pagi ini 1 halaman ya, masih 3 kali pertemuan itu baru tuntas pasal pertama ya, baru dilanjutkan pasal kedua. Pembahasan sebelumnya ya, Imam Ghazali sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana ya, konsep kemakrifahan dan bagaimana ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan anugerah makrifah. Terakhir kemarin Imam Ghazali mengutip ya, salah satu hadis qudsi ya sirtu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa lisanuhu alladhi yantiqu bih. Nah, ini potongan dari hadis qudsi ya, yang teks utuhnya itu dimulai dari ya ma taqarraba ilayyal mutaqarrabun bimisli ada imaftaratu alaihim. Nah, kemudian sampai akhirnya ya kuntu sam'ahu ya. Redaksi dalam hadis qudsi lain menggunakan kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bih, tapi di sini Imam Ghazali mengutip yang menggunakan kata syirtul ladzi syirtu sam'ahu alladzi yasma'u bih ya. Ya, bikolihi sortu soro yasiru ya, sortu ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu faharokatu hadzal muwahhid ya. Ini lanjutannya. Faharokatu hadzal muwahhidi, maka bermula semua gerakan-gerakan hadzal muwahhid, yaitu sikap atau pandangan yang esa ya. Muwahhid itu menunjukkan ya, orangnya, dari wahada yuwahidu, muwahhid ya. Minas sama'i, dari langit, minas sama'id dunia, dari langit dunia. Jadi faharokatu hadzal muwahhid, maka bermula seluruh gerakan orang yang mengesakan Allah dari langit dunia. Itu maksudnya ketika seorang mendapatkan anugerah bisa
memasuki wilayah rohani, ya, istilahnya dengan kata mi'raj di wilayah rohani, ya, hingga memperoleh anugerah kemakrifahan, gitu. Maka semua gerakan orang yang mendapatkan anugerah ini, ya, tetap dalam posisi muwahhid. Muwahhid itu orang yang mengesahkan Allah, bukan mulhid, ya. Mafhum mukhalafah dari muwahhid itu mulhid. Al-hada yulhidu ilhadan, isim fa'ilnya mulhidun. Nah, di sini perlu dibedakan, ya, antara yang muwahhid dan mulhid. Ciri-ciri orang yang mendapatkan, ya, bimbingan ilmu secara utuh, ya, ketika sudah mendapatkan anugerah kemakrifahan, ya, turun dari wilayah rohani turun ke bumi, ya, minas sama'id dunya, dari langit dunia, ya, itu sikapnya adalah muwahhid, orang yang senantiasa mengesahkan Allah, orang yang senantiasa memandang semua kembali kepada Allah. Itu sikapnya konsisten seperti itu, bukan mulhid. Kalau mulhid, ya, mulhid itu sifat yang panteistik, yang menyimpang. Misalkan tadi dia mendapatkan anugerah kemakrifahan, terus turun setelah mendapatkan anugerah, turun di bumi, ya. Nah, itu ngakunya sudah aku sebagai Tuhan. Nah, ya, pengakuan seperti ini, ya, disebut sebagai sikap mulhid, yaitu panteistik. Dan ini, ya, menyimpang dari, ya, panduan para ulama muhaqqiqin. Jadi yang pas adalah muwahhid. Muwahhid itu, ya, dirinya sudah merasakan mi'raj rohani hingga naik ke wilayah-wilayah rohani, kemudian turun di bumi. Itu, ya, dirinya sebagai manusia, cuma pandangannya itu senantiasa mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menganggap dirinya, ya, sebagai abdun, itu hamba. Tapi pandangan yang dirasakan itu adalah pandangan ilahiyah, karena mendapatkan pencerahan rohani sehingga mampu mengembalikan semua yang ada di alam semesta kembali kepada Allah. Ini pandangan yang muwahhid. Beda dengan pandangan yang mulhid. Mulhid tadi, misalkan dia masuk ke wilayah rohani. Tentu kalau dia merasakan bimbingan rohani yang pas, ya, itu pasti memiliki standar yang sama, ya. Karena ini pengalaman rohani yang sifatnya intersubjektif, dan para sufi dari sejak dulu sampai sekarang itu pemahamannya sama, muwahhid. Itulah. Kalau muncul pemahaman yang mulhid tadi, ya, dia merasakan pengalaman rohani, kemudian turun ngaku dia sebagai perwujudan Tuhan. Nah, ini yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan inilah yang mulhid itu. Ini yang tidak dibenarkan oleh para muhaqqiqin. Ya, termasuk Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, ulama Aceh yang menengahi konflik soal wujudiyat, ya, menyatakan dalam kitabnya, ya, al-abdu abdun warrobu robbun, gitu. Jadi sekalipun dia sudah mi'raj ke wilayah rohani, ketika sudah tanazul, ya, dia al-abdu abdun, hamba ya hamba, warrobu robbun, gitu. Jadi yang tidak diperkenankan dan tentang itu tadi, merasakan ittihad dan hulul, seolah-olah Tuhan itu sudah menyatu pada dirinya, itu, atau Tuhan menjilma pada dirinya. Nah, ini yang
tidak dibenarkan oleh para ulama muhakkikin, para ulama sufi. Dan penafsiran yang ilhad mulhid ini yang seringkali ya menimbulkan problematik di tengah umat Islam ya, seperti kasus di Aceh ini munculnya pemahaman mulhid ya, itu terjadi pada pengikut wujudiyat setelah meninggalnya Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrani ya. Ketika Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin masih hidup, pemahamannya masih utuh, masih muwahhid. Tapi setelah beliau meninggal, di kalangan pengikutnya ya itu tadi muncul pemahaman yang tidak utuh lagi. Akhirnya ya mengaku ya bahwa al-alam huwallah, alam adalah Allah, Allah adalah alam. Nah, ini yang disebut pemahaman ilhad menyimpang atau panteistik itu seperti ini. Jadi ini juga tidak dibenarkan ya, baik di dalam kitab Tufah Mursalah, Syekh Fathullah Al-Buranburi juga tidak setuju dengan orang yang memiliki makna ittihad dan hulul. Begitu juga Ibnu Arabi di dalam Al-Futuhat Al-Makiyah ya, beberapa kali saya baca, itu juga beliau menolak istilah ittihad dan hulul. Karena ittihad dan hulul ini ya panteistik ya, hamba turun kepada Tuhan, Tuhan menyatu pada hamba. Ini ditentang oleh para ulama muhakkikin. Itu termasuk Imam Ghazali di sini jelas pemahamannya tetap muwahhid. Muwahhid itu ya al-abdu abdun warrobu robbun. Akan tetapi pandangan yang dirasakan oleh orang yang setelah merasakan pengalaman spiritual itu memiliki pemandangan yang disebut syuhud tadi, mampu memandang semua yang ada di alam semesta ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa keluar kata, tanpa keluar kalimah. Karena itu bagian dari zub yang harus dirasakan oleh para arifin billah ya. Jadi jelas bahwa Imam Ghazali ya termasuk ya pandangannya ketika orang yang ahli hakikat merasakan pengalaman spiritual tetap dalam posisi muwahhid ya, bukan mulhid ya. Wa ihsasatuhu, dan bermula ya bentuk secara realnya ihsas itu bentuk bentuk rasa indrawi ya, yang bisa dipegang, dirasa ya. Wa ihsasatu, dan bermula ya rasa indrawi ya, itu kasam'i, seperti mendengar ya, wal basori, dan melihat, min sama'i fauqihi, dari langit di atasnya. Ini maksudnya ya, orang yang sudah merasakan pengalaman spiritual tadi, istilahnya sudah ma'rufah ya, sikapnya tetap muwahhid ya, kemudian dia merasakan tadi pendengaran, penglihatan itu sudah tidak dinisbatkan kepada dirinya lagi, tapi sudah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diucapkan, tapi dirasakan. Gitu. Seperti perbedaannya ya. Kalau orang awam dia mendengar, dia melihat, dia akan mengatakan ya ini pendengaran saya, ini penglihatan saya. Nah, ini artinya dia masih terhijab. Tapi kalau seorang arifin billah, dia mendengar itu langsung terkoneksi dengan Allah. Oh iya, Allah yang memberikan pendengaran. Melihat, Allah yang memberikan penglihatan. Nah, ini bedanya kalau orang awam melihat sebatas lahiriah ya. Ini pandangan saya, ini pendengaran saya. Tapi para arifin billah ya
pendengaran ini ya dikembalikan kepada yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan dikembalikan kepada yang hakiki, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kalau para salik ini masih berproses ya, berpegang pada teori keilmuan. Tapi kalau para arifin billah yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, yang sudah berhasil taroki dan tanazul, itu sudah rasa gitu. Jadi samaknya itu ya samak darinya. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Gitu. Dia merasakan ya. Pendengarannya itu pendengaran dari nya besar. Kalau pendengaran dan penglihatan yang sumbernya dari Allah itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Gitu. Maka orang-orang yang memiliki anugerah ini itu pasti adalah para arifin billah yang sudah merasakan tahapan pengalaman spiritual, yaitu menaiki langit-langit ruhani itu. Wa akluhu, dan bermula akalnya fauqa dzalik, dan akalnya itu sudah di atas itu. Jadi sudah tidak bisa dibatasi dengan pandangan akal yang rasional ya. Akal rasional itu maksudnya akal yang bersifat rasional ya. Contoh, akal ini hanya bisa mendeteksi apa yang ada di dalam ruangan ini. Ketika di balik tembok, akal sudah tidak tahu apa yang ada di balik tembok. Maka di sini wa aqlu fawqa dzalik. Akalnya para arifin billah itu sudah tembus batas ruang dan waktu. Nah, misalkan ada peristiwa apa di Masjidil Haram misalkan. Kalau orang yang arifin billah, walaupun jasadnya ada di Indonesia, tapi kemampuannya itu bisa melihat apa yang terjadi di sana. Gitu. Ini hanya fasilitas ini dimiliki oleh para arifin billah. Nah, para salik ini meyakini ya, konsep ini sambil istiqomah untuk terus melaksanakan ya, perjalanan menuju Allah. Suatu saat kalau Allah berkehendak pasti diberikan anugerah itu. Jadi kita sudah tahu, oh iya, kalau kita istiqomah ini ya, kalau Allah berkehendak ya akan mendapatkan anugerah kema'rifahan. Nah, setelah mendapatkan anugerah kema'rifahan, itu apa yang diperoleh fasilitasnya? Ya, ternyata fasilitas yaitu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, kuntu basarhul ladzi yubsiru bih, kuntu lisanahul ladzi yantiqu bih. Ini ciri-ciri orang yang sudah sampai tahapan arifin billah itu seperti itu. Wahwa yataraqqa min sama'il aqli. Wahwa, dan bermula ya, orang yang sudah mengalami perjalanan spiritual itu para arifin billah ya. Yataraqqa itu dia bisa naik taroki ya, naik ke wilayah ruhani. Min sama'il aqli, dari langit akal. Jadi tadi sudah saya jelaskan, akal saya ini hanya bisa memahami keadaan di ruangan sini saja. Di luar ruangan saya tidak tahu, di ruangan samping saya tidak tahu, di samping tidak tahu. Lah, orang yang sudah mendapatkan anugerah pencerahan rohani tadi, akalnya sudah menembus batas itu. Maka dia tahu apa yang terjadi di balik tembok, karena sudah tidak menggunakan akal yang rasional atau pandangan yang lahiriah, tapi sudah menggunakan basyiratul qalbi. Gitu. Ya. Wa huwa yataraqqa min sama'il aqli ila muntahami rajil khalaik. Ya. Dia taroki dari langitnya akal yang rasional ya. Ila muntahami rajil khalaik, hingga puncaknya mi'rajnya semua makhluk. Gitu. Jadi ila muntaha mi'rajil khalaik, jadi sampai pada pencapaian puncak tertinggi ya, yaitu mi'raj ya, semua makhluk ya. Kalau memahami teori ini dengan martabat 7 itu bisa dipetakan ya.
seorang salik, ya, kita ini ada di alam atsam, kemudian kita riyadhah mujahadah, itu bisa naik ke wilayah, masuk ke wilayah alam misal. Alam misal di situ ada alam-alam spiritual, alam metafisik, ya. Misalkan bertemu dengan orang-orang soleh, ya, para waliullah, atau bisa melihat surga neraka, itu di alam misal. Sedangkan naiknya lagi itu adalah alam arwah. Alam arwah ini biasanya ciri-cirinya ya seorang salik diberikan anugerah bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di alam arwah. Kalau di alam arwah ternyata mendapatkan anugerah lagi, ya ini sudah melampaui, ya, dari apa yang dirasakan oleh orang secara umum, gitu. Maka disebut Sidratul Muntaha, yaitu di alam arwah. Itu Sidratul Muntaha itu di alam arwah itu. Kemudian kalau sampai naik ke wilayah berikutnya yang disebut alam qadim, yaitu ahadiyat, wahdat, wahadiyat, ini dimasukkan dalam kriteria sebagai Arsyur Rahman. Itu nanti ada Imam Ghazali menggunakan istilah Arsyur Rahman. Gitu. Nah ini dirasakan oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga ya, para ulama-ulama sufi yang memiliki derajat, ya, kutub gaus, ya, itu pasti memperoleh anugerah itu, ya. Wa mamlakatul fardaniyah, dan bermula kerajaan keesaan, yaitu tamamu sab'i tobaqatin, yaitu sempurnanya 7 tobaqat, 7 tingkatan. Ya, kalau 7 tobaqat ini dalam teori martabat 7, yaitu mulai dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat, itu alam qadim, kemudian turun alam hudus, mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam, kemudian insan kamil. Ini kalau menggunakan teksnya Sab'u Tobaqat, maka teori martabat 7 ini sudah menjadi bagian dari penjelasan ini. Ya, karena menurut saya teori martabat 7 itu teori yang sangat mencerahkan, ya, bagi para salik untuk memahami peta perjalanan rohani. Ya. Summa ba'dahu, kemudian setelah itu yastawi, naik, ya, ala arsil wahdaniyah, hingga ars wahdaniyah. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau dia naik sampai Sidratul Muntaha, yaitu berarti sampai alam arwah. Kemudian naik lagi, ini termasuk Arsul Wahdaniyah. Kalau Arsul Wahdaniyah dalam martabat 7, itu pembagiannya ya alam qadim, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Jadi secara teori dan konsep sama, hanya istilah-istilah yang digunakan, ya, antara Syekh Fadlullah Al-Ghurbanpuri dan Imam Ghazali ini, ya, ada perbedaan istilah saja, cuma substansinya sama, gitu. Di sini menggunakan istilah Arsul Wahdaniyah. Itu yang dimaksud adalah bagian alam qadim. Kemudian tadi Mi'rajul Muntaha, Mi'rajul Khalaik, yaitu adalah ya Sidratul Muntaha, gitu. Ya. Wa minhu yudabbirul amra li tobaqatis samawatihi, dan ya dari Arsyul Wahdaniyah ini, ya, yudabbirul amra, ya, akan mengatur semua perkara li tobaqatis samai, ya, sesuai dengan tingkatan langit-langitnya. Jadi maksudnya, ya, dari 7 tingkatan martabat, kalau dalam teori martabat 7, ya, itu, ya, sudah diatur secara rapi dari tiap-tiap tingkatan. Ya, begitu juga, ya, seorang salik untuk bisa merasakan
pengalaman rohani hingga sampai pada arsul wahdaniyah, yaitu ya perlu yang namanya riyadhah mujahadah, zikir secara istiqomah. Sebab hanya itu sebagai kunci untuk membuka perjalanan seorang salik, dan tentu semua itu atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Faruba menadhur nadir, dan ketika memandang siapa an-nadhiru, orang yang melihat, ilahi kepadanya, ya fa'at lako al-qaula, maka dia akan memutlakkan sebuah ucapan bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqa, telah menciptakan siapa Allah Adam ala surati Rahman, atas rupa Ar-Rahman. Nah ini kalau orang yang sudah sampai pada tahapan itu, maka dia akan mengucapkan bahwa Allah menciptakan Adam itu atas rupa Ar-Rahman. Ya, jadi maksudnya sifat Ar-Rahman itu kan sifatnya Allah yang maha pengasih, yang tidak pilih kasih. Ya, wujud alam semesta ini tajalli sifat Ar-Rahman. Wujud Adam dan anak cucunya yang ada di semesta ini adalah ala surati Rahman. Ya. Karena apapun bentuk rupa wujud manusia di alam semesta, ya, mulai dari yang hidungnya pesek, mancung, ya, dari kulitnya hitam putih, ya, itu semua ya Allah yang menciptakan. Ya, kemudian dengan bahasa hakikat, ya, disebut sebagai suratul Rahman. Itu suratul Rahman. Itu. Maka orang yang belajar hakikat ketika membaca An-Nawwa khalaqa Adam ala surati Rahman, nah itu pasti bisa menerima, ya, karena faktanya memang begitu. Itu. Yang namanya surah rupa Ar-Rahman, ya, wujud alam semesta ini termasuk yang spesifik adalah wujud Adam dan anak turunannya, yaitu semua atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun bentuk yang diberikan Allah kepada kita, hidung kita mancung mau tidak, ya hanya bisa nerimo, karena itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut suratul Rahman. Itu. Maka ya kalau ada orang yang maaf kurang ganteng, kurang cantik, gitu ya, kalau dia paham hakikat itu bisa berdiplomasi, gitu. Misalkan kamu kok hitam manis, gitu, hilang manisnya, tinggal hitamnya, gitu kan. Memang orangnya hitam keling. Nah, terus dijawab, lah jelek-jelek gini kan suratul Rahman, gitu. Jelek-jelek begini, walaupun begini, hitam-hitam begini, ini adalah suratul Rahman, gitu. Ini kalau orang yang belajar hakikat, ya dia paham, gitu. Nah, begitu juga yang diberikan anugerah, ya, wajah sempurna, pokoknya sempurna lah. Ya, kesempurnaan seseorang itu bukan dari karya bapak ibunya, tidak, dan juga bukan keinginan orangnya, tapi itu adalah kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan ada orang yang sempurna dari sisi rupa, itu sesungguhnya ya suratul Rahman, gitu ya, rupa dari wujud tajalli Ar-Rahman, gitu. Tapi kebanyakan orang terhijab pandangannya, melihat wujud orang yang cantik hanya melihat sebatas kecantikan lahiriah, tapi tidak bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang diberikan, ya, wajah tidak sempurna, tidak ganteng, tidak ideal, ya, kalau dia paham ilmu hakikat bisa mengembalikan kepada suratul Rahman, enak. Nah, tapi kalau terhijabi, ya dia merasa itu wujud dirinya, gitu. Dari sini perbedaan antara pandangan hakikat dan pandangan lahiriah. Ila ayyam anan nadhur fayu'lamu anna dzalika lahu ta'wil, ya.
ila ayam anan nador, hingga ya ayam ana itu maknanya bisa ingkar ya. Apa an-nadru pandangan. Ya, maksudnya begini. Bagi orang yang belajar hakikat ya, melihat wujud anak Adam yang beragam rupanya ya, kalau sekarang 7 miliar ya jumlah penduduk manusia di muka bumi, kurang lebihnya segitu, itu sesungguhnya dalam pandangan hakikat itu adalah suratul Rahman. Maka suratul Rahman antara satu dengan yang lain itu pasti tidak ada yang plek persis, tidak mirip iya, tapi persis dari semua sisi tidak. Ya, contoh kayak sidik jari aja, sidik jari orang 7 miliar ya, itu nggak ada yang sama gitu. Makanya sidik jari sering digunakan sebagai salah satu pembuktian itu karena tidak ada satu manusia dari 7 miliar itu yang memiliki sidik jari yang sama. Ya, inilah salah satu rahasia dari penciptaan manusia di alam semesta. Nah, bagi orang yang terbuka dari sisi hakikat, mengembalikan kepada suratul Rahman itu enak, bisa mantuk-mantuk gitu ya. Tapi bagi orang yang tertutup ila ayyam anan nadhor, pandangannya terhijab, menolak, enggak, ya itu kan wujud ya dilihat dari sebatas wujud lahiriah, wujud kehambaan, tidak bisa menghubungkan dengan wujud ilahiyah. Ini bedanya antara orang yang diberikan anugerah ilmu hakikat dan orang yang terhijab oleh pandangan lahiriah itu. Fa yu'lamu, maka diketahui anna dzalika lahu ta'wil. Maka untuk menjelaskan seperti ini ya perlu penjelasan supaya bisa dipahami gitu. Kaqaulil qail, seperti ucapan orang yang berkata ana al-haq. Kata ana al-haq ya, ini kalau dipandang secara lahiriah ya ini bisa ilhad atau mulhid. Ananya anak manusia, al-haq ngaku sebagai Tuhan. Nah, akhirnya al-halas terkena hukum. Sementara al-halat itu sedang merasakan ya gejolak rohani yang sedang masuk ke wilayah ketuhanan. Maka kesadaran kehambaan saat itu hilang, yang ada adalah kesadaran ilahiyah. Maka ana al-haq yang diucapkan oleh al-halat bagi para sufi itu bisa memandangi itu adalah ucapan orang yang sedang dalam posisi makom fana. Itu. Tapi kalau dikaji dari secara lahiriah, ya dia akan melihat dari aspek lahiriah. Oh, dia makhluk, ya itu ya ucapan dia, gitu. Maka terkenalah hukum lahiriah. Gitu. Padahal ana al-haq ini adalah ucapan seorang yang dalam tahap rohani itu sedang mengalami yang namanya fana. Kalau yang namanya fana itu hilang kesadaran kehambaan, yang ada adalah kesadaran ilahiyah, ma fil wujud ilallah. Maka terucaplah kata ana al-haq ini, yang disebut kalimat ini perlu penjelasan ya. Wa subhani ya, subhani itu ucapan dari Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami, subhani, maha suci aku. Ini juga sama, kalau dikaji dari aspek lahiriah, oh yang bicara adalah Abu Yazid al-Bustami, dia adalah hamba makhluk, ya dia berarti ngaku Tuhan, maha suci aku. Tapi dari sisi kajian hakikat ya, bahwa orang yang mengucapkan ana al-haq subhani itu adalah orang yang sedang dalam proses fana billah. Ya, kesadaran kehambaan sirna, yang ada adalah kesadaran ilahiyah. Maka orang-orang semacam ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh dikenain hukum taklif syar'i, sebab posisinya sedang syukur.
Suker itu mabuk. Orang yang suker mabuk, ya itu rufi al-qalam, tidak boleh kena taklif syar'i. Sebab posisi ini tidak permanen, tapi temporer. Gitu. Setelah dia merasakan puncak fana, ya pasti dia akan berikutnya adalah baqo billah. Atau dalam teori Imam Ghazali, dia sedang posisi taroki, pasti suatu saat dia akan tanazul. Gitu. Maka Imam Ghazali menjelaskan lahu takwil, perlu penjelasan. Nah, penjelasannya ya tergantung. Kalau dia orang yang paham hakikat bisa menjelaskan, tapi kalau orang yang ahli syariat murni, ya pasti dia akan menyatakan itu kalimat yang sudah syirik, bahkan kufur atau kafir, karena mengaku seorang hamba ngaku Tuhan. Nah, inilah penafsiran dari orang-orang yang terhijab pandangannya. Bal kakaulihi, bahkan sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala li Musa kepada Musa alaihissalam, maritu, aku sakit, falam ta'udni, ya. Aku sakit tapi kamu tidak menengokku. Kemudian kuntu sam'ahu, dan aku mendengar, wa basyaruhu, dan melihat, walisa ya, kuntu, aku ada, sam'ahu sebagai pendengarannya, wa basyaruhu sebagai penglihatannya, walisanu sebagai lesannya. Nah, ini kalimat-kalimat ini kalau bagi orang yang paham hakikat itu sudah tahu makna hakikatnya. Wa aru al-an qabdul bayan. Fama aroka tutiku min hadal qadri aksar min hadal qadr. Ya, maksudnya wa aro, dan aku berpendapat alansa ini qabdul bayan, yaitu mengurangi penjelasan yang sifatnya vulgar, gitu. Qabdul bayan. Musya'adatan, untuk menolong, la'allaka, mudah-mudahan kamu la'allaka, mudah-mudahan kamu la tasammu, la tusammu, ya, kamu tidak menyebut ila hadal kalam, kepada kalam ini, bihimatika, dengan himmahmu, bal taksuru, akan tetapi kurang, duna terwatihi, ya, bukan dari terwahnya, himmataka, himmahmu, fakut, maka ambillah, ilaika, kepadamu, kalaman, kalam, akrabu, yang lebih dekat, ila fahmika, kepada pemahamanmu. Jadi akhirnya Imam Ghazali memberikan saran, fakut ilaika, ambillah, ya, kembali kepada dirimu, ambil sebuah ungkapan yang akrabu ila fahmika, yang lebih mudah dipahami, ya, oleh dirimu, wa aufaku, dan lebih cocok, ya, lidufika, karena kelemahanmu. Jadi ini akhir dari penjelasan ini Imam Ghazali memberikan saran, ya, ambillah kalimat yang mudah kamu pahami, gitu saja. Jangan pakai kalimat yang jelimet-jelimet atau kalimat-kalimat yang filosofis. Ya, kalau memang bisa menjelaskan, ya oke, tidak ada masalah. Tapi kalau belum bisa, ya pahamilah dan gunakan bahasa yang mudah dipahami. Gitu. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, ana makna kaunihi, dan sesungguhnya makna adanya Allah, nurus samawati, cahaya langit, wal ardi, dan bumi, ta'rifuhu, kamu mengetahuinya, bin nisbati, dengan sandaran, ilan nuri, kepada nur al-dhohir, yang bersifat dhohir, al-bashori, yang melihat secara fisik. Jadi makna bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi, ya, itu seringkali orang memahami ini sebatas penisbatan kepada cahaya yang dohir, yang dapat dilihat. Ya, contoh misalkan ada cahaya matahari yang menerangi alam semesta, ya,
antara matahari dan cahaya itu sesuatu yang beda, ya. Kalau matahari itu sumber cahaya, sedangkan cahaya yang terang benderang itu adalah cahaya matahari. Itu. Lah, dua entitas ini ya sebenarnya ya bisa digunakan untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wujud yang hakiki, sedangkan alam semesta ini sebagai wujud yang majazi. Jadi perumpamaan matahari dan cahaya matahari itu bisa digunakan untuk memahami tadi wujud yang hakiki dan wujud yang majazi. Faida ra'aita anwar rabi, maka ketika kamu melihat anwar rabi, cahaya-cahaya musim semi, wa khadratahu dan khadratahu dan hijaunya musim rabi, yaitu kalau musim semi itu daun-daun ya, terutama di daerah yang punya musim semi itu ya daun-daun pohon-pohon itu semua tumbuh daun-daun dan bunga-bunganya ya. Masalan seumpama fi diyain nahari, pada terangnya siang hari, falasta maka kamu bukan tasuku, kamu ragu, fi annaka maka sesungguhnya kamu melihat al-alwana beberapa warna. Jadi kalau di musim semi ya itu akan melihat situasi yang berbeda karena pohon-pohon itu tumbuh daun-daun dan tumbuh bunga-bunganya ya. Nah, ini sebagai satu contoh masalan ya. Fi diyain nahar falastata suku fi annaka tarul anwan. Wa rubbama dunanta, dan akan tetapi kamu menyangka annaka lastatarum alwan. Kamu menyangka bahwa kamu tidak melihat warna-warni tersebut. Nggih. Fa innaka taqulu lastu aro ma'al qudratin ghairul atu. Aku tidak melihat beserta ya situasi yang hijau selain yang hijau. Walaqad asyiru ala hada qaumun faza'amu anan nur la makna lahu wa annahu laisa ma'al anwan ghairul anwar fa angkaru wujudun nur ma'anahu adharul asya. Jadi bagi sebagian orang ada yang ingkar bahwa wujudnya cahaya ya, ma'anahu ya, beserta dengan nur maka akan menjadi nyata segala sesuatu. Itu ada yang ingkar. Wa kaifala wa bihi tadharul asa, bagaimana tidak, sebab dengan nur cahaya itu tadharul asya ya, alam bisa menjadi nyata. Maksudnya wa bihi, dan dengan Allah tadharu menjadi nyata apa al asya asya. Tanpa Allah ya tidak akan ada segala sesuatu ini. Itu. Wa huwa alladhi yubashshiru fi nafsihi wa yubshiru bihi ghairuhu kama sabaq. Lakin idza ghurubis samsi wa ghaibatis sirat wa buqidil atraku tafarruqatan daruriyatan baina mahallil wa baina maqidiya fa tarafu bi anan nur maknan wa al anwan yudrikum al anwan hatta ka'annahu asyaddu injila la yudriku walisyiddati dhuhurihi yahfa. Jadi akhirnya ya sebenarnya masalah ini juga sudah dibahas di kitab Hikam ya, dengan penjelasan bahwa kaifa yutasawwaru ya ayyusibahu syai'un. Jadi bagaimana mungkin ya Allah itu terhijabi oleh sesuatu padahal wa huwallazi adharo, dia yang telah menyatakan alam semesta ini. Lah, kenapa banyak orang yang terhijab tidak bisa memandang Allah? Kenapa? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan li syiddati dhuhurihi, karena terlalu syiddah itu banget, dhuhurihi ya, kenyataannya akhirnya yahfa menjadi samar. Itu karena terlalu dekatnya cahaya akhirnya silau. Itu akhirnya silau, masih bertanya di mana Tuhan, di mana Allah, padahal dia ini ada di alam semesta dan alam semesta ini diwujudkan, dinyatakan, dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
saya membuat perumpamaan ini itu ibarat ikan laut ya bertanya di mana laut. Ya, ini kan sama ya. Manusia lahir maksudnya ada di alam semesta ini, dan alam semesta ini menjadi ada karena Allah yang mengadakan, masih tanya di mana Allah itu. Ya, maka orang yang seperti ini itu adalah orang yang terhijab. Kenapa? Lisyiddati dzuhurihi, sebab terlalu kuatnya ya kenyataan Allah sehingga dia menjadi silo. Karena silo akhirnya tidak bisa memandang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini antara penjelasan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan di akhir ini persis gitu. Itu di hikam itu sampai ada kurang lebih 8 kaifa yutasawwaru ayyahzibuhu syai'un gitu. Bagaimana sesuatu itu menghijabi Allah, sementara Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu zahir sebelum alam semesta ada gitu kan. Maka di sini sudah terjawab kenapa orang terhijab tidak bisa memandang Allah, ya karena terlalu dekatnya ya dengan sumber cahaya itu sehingga silau itu. Ikan di dalam laut ya, padahal dia di dalam laut tapi masih bertanya di mana laut. Nah, ini kan ikan yang terhijab namanya. Begitu juga manusia ya yang ada di muka bumi ini masih bertanya di mana Allah, bagaimana Allah, itu adalah orang yang terhijab karena lisyiddati dzuhurihi. Waqad yakunu dzuhur, dan sungguh telah ada apa dzuhur kenyataan, sababul khofa, itu menjadi sebab kesamaran. Jadi karena terlalu terang benderang itu akhirnya menjadi samar lagi. Wasyai'u, dan bermula sesuatu idza jawaza haddahu, ketika sesuatu sudah melewati batasannya, maka in akasa akan terbalik ala ditihi, atas kebalikannya. Itu jadi maksudnya logikanya kalau sesuatu itu sudah melampaui dari batas, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Itu maksudnya alam semesta itu nyata, yang hakikatnya semua dari Allah, tapi masih ada orang yang terhijab dalam memandang Allah. Inilah yang disebut wasyai'u idza zawaja haddahu, sesuatu yang melampaui batasnya, maka yang terjadi ing angkasa ala lidih, yang terjadi adalah kebalikannya. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah lahiriah dan anugerah batiniah, sehingga senantiasa kita bisa diberikan anugerah untuk senantiasa memandang Allah Subhanahu wa taala. Inilah anugerah yang istimewa, yaitu terlepasnya hijab lahir batin kita, sehingga kita bisa senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.